Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jadi hari ini aku mau bikin mini vlog edisi A Day in My Life being a tour guide. Nah, tour guide aku hari ini, aku mau di Museum Fathahillah. Jadi Museum Fathahillah itu dulu ya sering dikenal sebagai balai kota. Daripada kalian penasaran gimana cara aku buat nge-tour guide orang-orang, ini dia perjalanan aku dari rumah ke Museum Fathahillah ini. Check it out. Jadi perjalanan kali ini aku mutusin untuk menggunakan transportasi umum, yaitu transportasi kereta. Nah, untuk stasiun, aku mutusin dari stasiun Klender Baru. Karena stasiun ini tuh stasiun yang lumayan deket dari rumah aku. Terus stasiunnya juga nggak terlalu rame deh. Nah, kalau ini aku lagi ngeliat peta buat keretanya ini. Ya lihat aja dulu, masalah ngerti mah bisa diusahakan. Terus habis itu kita tap kartu dulu deh buat masuk. Bolehlah 12.000. Terus kalau udah masuk tinggal menuju peronnya. Capcus. Terus udah nyampe deh di peronnya. Bener kan Klender Baru? Keretanya udah datang nih, yuk naik dulu. Aku juga sempat transit di stasiun Kampung Badan untuk menuju Jakarta Kota. Akhirnya sampai juga aku di Jakarta Kota. Keluar dari stasiun, aku menuju ke Gedung Fathahillah. So, aku udah masuk ke Taman Fathahillah nih. Here we go, kita masuk ke Museum Fathahillah. Nah, kalau selanjutnya di sini itu ada balkon. Balkon di sini itu dibuka karena sebagai ikonik dari bangunan ini. Karena dulu pada saat penjajahan Belanda, balkon ini itu sebagai tempat untuk para bangsawan-bangsawan Belanda itu menyaksikan hukuman mati. Nah, hukuman mati di sini itu ada dua sana. Yang itu yang pertama ini menggal, kemudian yang kedua gantung. Nah, lalu hukuman mati itu dilaksanakannya di Belanda Belanda di sebelah sana kira-kira. Nah, habis itu di atas bangunan ini ada lonceng, di mana lonceng itu berbunyi sebanyak 3 kali. Nah, lonceng itu bunyi untuk menandakan bahwa akan ada hukuman mati yang dilakukan di wilayah ini. Jadi selanjutnya di sini itu ada meja. Nah, meja ini digunakan bagi kayak bangsawan-bangsawan dari dari Belanda untuk
seperti rapat. Jadi rapatnya itu digunakan kayak buat memutuskan akan ada hukuman mati apa enggak. Pokoknya setiap rapat-rapat penting itu dilaksanakan di meja bunda ini. Nah, selanjutnya di sini itu ada 2 lemari lagi. Nah, ini itu namanya lemari arsip. Lemari arsip itu digunakan untuk menaruh dokumen-dokumen penting ada di dalam. Nah, di sini lemari arsip yang tadi itu ada 2 vakum. Nah, itu dia sesuai pakem yang begini. Yang pertama itu pakumnya patung kebenaran. Yang kedua ini patung keadilan. Terus selanjutnya yang di belakang kakak ini itu ada lukisan. Lukisannya ini nama tokohnya Rangga Parah. Dia itu pernah korupsi di zamannya Belanda sekitar berapa miliar 1 miliar. Nah, dia itu pernah beli 2 pulau untuk dijadikan sebagai tempat pesta ulang tahunnya dia. Tuh. Terus habis itu kita daerah ini. Dia ada ruangan atau yang karakteristik itu lukis. Nah, di sini itu sepatu lengannya bergaya barok. Jadi dulunya harusnya warna emas karena ini barang baru. Terus karena ini barang lama, terus barang asli, jadi warna barang benar aslinya itu harusnya warnanya seperti kemasan. Dan sekarang itu jadi warnanya agak merah kecoklatan. Nah, selanjutnya di sini ada datangnya pertama kali ke sini Jayakarta dan kemudian Batavia. Velsia atau nama lainnya ada di situ saja. Itu ada perusahaan dagang multinasional tua di dunia, di mana pada saat itu didirikan tanggal 20 Maret 1602 di Belanda. Kata company yang nama Velsia tertinggal dalam memori orang-orang Indonesia, yaitu sebagai company atau company yang sudah salah satu bahasa informal cenderung seperti ejekan dari orang-orang Velsia tersebut. Nah, terus sebelumnya membantai, tapi kemudian mereka menjadikan pusat dagang mereka ini kelapa dan membangun Batavia pada tahun 1619. Batavia kemudian menjadi pusat perdagangan yang meliputi Banten Malang hingga Lombok, Sulawesi ini di tahun 1799. Dari Batavia, Sulawesi bisa dibilang merupakan perdagangan yang tidak hanya saja hanya di Kepulauan Nusantara, tapi bisa di Asia juga. Kalau di sini itu ada di Lepasan dan di Sulawesi itu dibuat setelah dari datang tahun 1602 itu di masa ini dimulai tahun 1610. Di tahun 1610 itu ada perjanjian antara Pangeran Jayakarta dengan Sulawesi, dan dimana pada saat itu Sulawesi diwakili oleh James Harriet dengan amanat dari Raja Belanda untuk membeli bidang tanah dengan harga 1.200 di Kelapa atau sekarang Jakarta. Dengan mendirikan kantor dagang Sulawesi di timur Sungai Ciliwung. Di tahun 1610 kan itu ada perjanjian antara Sulawesi. Di tahun 1615 itu ada perjanjian dengan kerajaan Jakarta dan Inggris. Karena Inggris itu mau mendirikan dengan kamar dagang di barat timur. Jadi kalau di timur perjanjian Sulawesi awal kalian yang perjanjian dengan Inggris atau tahun 1618 itu akhirnya ada tuh persaingan politik dan politik ekonomi antara Inggris, Belanda dan Barat. Terus habis itu namanya semakin meningkat, semakin memanas, juga semakin parah banget deh. Penangkapan kapal Belanda oleh Inggris dijawab dengan Belanda membakar kapal dagang di Inggris di Jakarta atau kapal dagangnya Belanda Inggris di Jakarta. Banten mendukung Inggris dengan tanah si Peter Sultan itu meminta Ambon untuk mendapatkan bantuan dari Sulawesi. Nah, ini berakhir di 1619. Pada tahun 1619 itu Banten menjadi kekuatan yang mendorong Inggris keluar dari area ini. Begitu juga Pangeran Jayakarta yang diperintahkan untuk keluar dari wilayah kekuasaannya. Jadi Banten itu dia mendorong Inggris buat keluar, Pangeran Jayakarta juga keluar. Jadi saudara itu sama-sama keluar. Nah,
Banten juga kemudian meninggalkan kota ini dalam keadaan kosong tanpa penguasa. Belanda itu gak pergi dengan meraihkan kemenangan ini ketika Holland kembali dengan 1.000 pasukan pada tanggal 15 Maret. Holland kemudian membakar kota ini betul dengan masjid dan istana Pangeran Jayakarta serta area di sekitarnya. Dia kemudian memulai perencanaan dan ramai bekerja. Jadi semuanya ini berakhir dari masing-masing. Jadi tidak ada yang perjanjian dan sekutu ini dengan sekutu ini gitu kan. Nah, jadi selanjutnya itu di sini kan nama itu terkenal dengan Museum Fathahillah ya. Nah, Museum Fathahillah ini itu juga namanya Balai Kota. Tapi Balai Kota ini tuh mulai dibangun pada tahun 1620. Nah, hanya bertahan selama 6 tahun sebelum akhirnya dibongkar karena serangan dari Sultan Agung. Akhirnya bangunan ini setelah dibongkar itu pada tahun 1627 bangun kembali atas perintah dari Gubernur Jenderal dan Nurdin Saleh. Awalnya bangunan ini itu dibangun satu tingkat, tapi kemudian ditambahkan jadi 2 tingkat. Nah, setelah pembangunan kembali itu pada tahun 1988 karena di kota Tanah terlihat menurun ada seperti menurun akibat tekanan dari balai kota ini. Nah, sehingga pada tahun 1707 akhirnya bangunan ini dibongkar lagi oleh Gubernur Jenderal Jan van Horn. Nah, setelah dibangun lagi pada tahun 1707 dan diresmikan pada tahun 1710 oleh Gubernur Bonang atau Ham van Riebeeck. Nah, setelah diresmikan, bangunan ini banyak difungsikan sebagai beberapa tempat. Di antaranya yang pertama, tempat administrasi Batavia. Yang kedua, tempat dewan tetap saja dan tempat dewan pengadilan. Nah, di bangunan ini dia terdapat ruang tahanan, di mana pada saat VOC ada, ruang tahanan ini dijadikan penjara pusat di kota Batavia ini. Nah, di belakang bangunan ini ada bangunan lagi yang dibangun untuk penjara bagi tahanan-tahanan yang memiliki uang untuk membayar agar mendapatkan fasilitas yang lebih baik. Karena kan kita tahu yang ada bangunan bawah itu yang kayak kurang konsentrasi itu kita kurang jadi manusiawi lah. Nah, terus abis itu di akhir abad ke-19 bangunan ini banyak digunakan pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang. Yang kemudian setelah masa mereka hingga yang merdeka disebut dijadikan sebagai kantor pemerintahan provinsi Jawa Barat. Dari Jawa Barat menjadi mata kantor pemerintah provinsi DKI Jakarta. Pada tahun 1970, bangunan ini diresmikan menjadi cagar budaya. Nah, pada saat itu gubernur yang menjabat melakukan renovasi seluruh bagian ini sehingga setelah renovasi diresmikan menjadi Museum Sejarah Jakarta.